Bacaan liturgi Minggu 4 Desember 2022. Hari Minggu Advent yang kedua. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan. Dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya.
Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Keadilan akan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, Alleluia. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Alleluia, Alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan.
Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, kami adalah anak Abraham. Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.